Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuliah pemeliharaan infrastruktur transportasi, hari ini topik yang akan disampaikan adalah pelaksanaan program pemeliharaan jalan. Beberapa pekerjaan pemeliharaan rutin jalan diantaranya penaburan pasir, sanding, pelaburan aspal, melapis retakan atau crack sealing, mengisi retakan atau crack filling, menambah lubang atau patching, dan perataan permukaan. Nah, ini adalah contoh untuk pekerjaan penaburan pasir atau sanding. Jadi alat yang digunakan juga sederhana, bahannya berupa pasir dan kemudian pasir dihamparkan di atas permukaan jalan dan diratakan. Pelaburan aspal atau buras, nanti ini hanya ilustrasi gambar, nanti di belakang akan dijelaskan dengan lebih detail tentang bahan, alat, dan prosedur pekerjaannya. Nah, yang ketiga adalah melapis retakan atau crack sealing. Jadi ini pada retak-retak, khususnya retak yang sudah lebih lebar celahnya, maka akan diberikan yang namanya pekerjaan melapis retakan atau crack sealing ini. Kemudian mengisi retakan atau crack filling. Jadi kalau sudah cukup dalam dan lebar, maka retaknya harus diisi. Nah, apa bahan dan bagaimana prosedur kerjanya nanti akan dijelaskan setelah bagian perkenalan tentang jenis-jenis pekerjaan untuk pemeliharaan rutin lapis perkerasan jalan. Kemudian penambalan lubang atau patching. Ya, pada prinsipnya pada penambalan lubang ini harus diratakan dulu dan dibuat persegi. Ya, kalau bentuknya tidak beraturan maka harus dibuat yang mudah untuk dilakukan pekerjaan penambalan lubangnya. Dan terakhir adalah perataan. Nah, jadi perataan ini biasanya untuk bagian lapis permukaan yang mengalami penurunan atau terjadi lubang. Nah, ini kemudian diisi dan diratakan. Nah, beberapa contoh pelaksanaan pemeliharaan jalan yaitu pengaturan lalu lintas, pembersihan saluran dan bahu, penyumbatan retak lebar, penambalan permukaan, penambalan struktural, dan rehabilitasi. Nah, kita lihat di sini pemeliharaan drainase dan bahu. Nah, jadi untuk pemeliharaan drainase dan bahu alatnya sederhana, bisa berupa cangkul, kemudian juga ada alat memotong, ya, manual, memotong rumput, dan alat skop untuk membantu dalam pekerjaannya tersebut. Nah, itu berupa pengupasan. Nah, pengupasan misalnya jika pada bahu jalan ini ada semak atau ada rumput yang mengganggu, yang tumbuh sangat subur, dan itu harus dibersihkan. Harus, ya, pemasangan pengendali arus ini penting untuk dilakukan di lapangan. Nah, ini bagaimana contoh kondisi sebelum dibersihkan. Jadi bahu jalan yang belum dibersihkan, biasanya Anda melihat melintas di suatu jalan, itu hanya kelihatan ada semak belukar atau rumput yang cukup tinggi yang tidak terawat. Nah, itu harus dibersihkan dan diberikan juga celah, ya, diberikan juga lokasi atau bagian dari jalan yang berupa saluran tepi jalan. Ya, nanti sini saluran tepi jalannya masih berupa saluran terbuka tanah, tetapi elevasi kedalamannya mencukupi untuk menjadi saluran air. Kemudian yang kedua, penyumbatan retak atau crack sealing. Nah, ini yang contoh, ya, di mana ada retak lebar yang kita bahas pada awal pertemuan dulu, ya, salah satu kerusakan jalan yaitu retak. Ini yang paling banyak. Nah, ini contohnya adalah retak yang cukup lebar yang harus dilakukan perawatan atau pemeliharaan. Satu adalah persiapan bahannya untuk penyumbatan retak atau namanya crack sealing, maka bahannya adalah aspal emulsi, ya, atau aspal cair, kemudian ada pasir, ini yang sudah dibersihkan tentunya pasirnya,
Kemudian atau berupa bubur aspal ya atau selari. Nah, pembersihan, jadi pada daerah retak itu dilakukan pembersihan. Ini contohnya ya, jadi seperti ada sapunya, tapi ya bukan sapu untuk di rumah, ya ini sapu yang memang untuk digunakan pada pekerjaan pemeliharaan jalan. Kemudian kalau perlu ada kompresor ya supaya dibersihkan dari debu-debu. Nah, kemudian penuangan dan perataan aspalnya. Nah, di sini aspalnya sudah berwujud aspal cair ya, tadi aspal emulsi. Nah, dituangkan ya, kemudian diratakan di dalam celah tadi ya, celah yang retak tadi. Kemudian baru ditabur pasir di atasnya ya. Nah, tabur pasir nih untuk mengikat supaya langsung terikat dengan aspal yang sudah dituangkan sebelumnya. Nah, retak yang sudah disumbat nanti bentuknya seperti ini ya, yang ada di lapangan. Kemudian dilanjutkan ya untuk penambalan permukaan atau dinamakan dengan skin patching. Nah, bahannya kurang lebih sama ya. Yang satu bahan yang digunakan adalah aspal emulsi atau aspal cair, kemudian pasir ya, kemudian pasir yang sudah dibersihkan. Atau bisa berupa beton aspal campuran dingin. Nah, jadi alternatifnya kalau tadi adalah selari, ya selari, maka yang ini adalah beton aspal campuran dingin. Ini ada alternatif kalau tidak menggunakan aspal, ya. Nah, di sini ini contoh ya, jadi pada daerah yang akan ditambal permukaannya diberikan tanda dulu. Ya, ini ada tandanya. Nah, diberikan tanda di atas permukaan jalan. Kemudian dibersihkan ya, menggunakan kompresor. Kemudian baru disemprot untuk lapisan perekat. Nah, karena lapisan tipis perekat berupa aspal cair ini, jika disemprotkan pada lapis permukaan jalan beraspal yang lama, itu dinamakan tekut ya. Jadi ini penyemprotan lapis perekat atau penyemprotan tekutnya. Nah, setelah itu penaburan pasir atau beton aspal campuran dingin. Jadi ada dua alternatif ya, bisa menggunakan pasir atau langsung beton aspal yang campuran dingin. Ditambahkan di atas lapisan permukaan tadi, kemudian dipadatkan. Ya, nah ini padat karena ini biasanya juga areanya tidak luas ya atau setempat, maka biasanya pemadatannya bisa menggunakan alat yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya di sini adalah mesin pemadat roda karet, kemudian dilanjutkan dengan baby roller. Sudah mencukupi. Nah, ini contoh adalah truk yang membawa bahan atau alat untuk pemadatan pasir. Dan kemudian dilakukan penyapuan untuk pasir lepas, ya. Dan ini permukaan yang sudah ditambal. Nah, jadi itu prosesnya untuk penambalan permukaan, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk penambalan struktural. Nah, biasanya diberikan atau dilakukan pekerjaan ini pada kerusakan yang berupa lubang, ya, potholes atau retak kulit buaya. Ini biasanya cukup luas retakannya, kemudian juga karena ada deformasi atau penurunan. Nah, maka ini sudah masuk yang dinamakan dengan penambalan struktural. Sama sebetulnya tadi ya. Kemudian campuran pasir dan aspal jika diperlukan untuk digunakan dalam penambalan struktural. Nah, yang pertama adalah pemberian tanda pada lokasi yang akan ditambal secara struktural. Nah, kenapa struktural? Karena biasanya cukup luas dan cukup dalam lubangnya, ya. Jadi pemberian tanda di area yang akan ditambal dan kemudian dikeringkan. Ini jika diperlukan, ya. Biasanya misalnya karena lapis permukaannya itu lembab atau basah, ya, karena terendam air atau karena kena hujan. Nah, itu dikeringkan dulu. Kemudian baru dilakukan pemotongan. Ya, ini ada mesinnya untuk memotong lapis permukaan yang akan ditambal tadi. Nah, tolong diperhatikan ya, kalau nanti lokasi kerusakannya itu berdekatan, yaitu nanti akan diberi tanda atau diberi garis
menjadi suatu area, menjadi satu area ya. Jadi kalau masih kecil-kecil itu diberikan jadi satu area saja tandanya, sehingga begitu dipotong jadi semacam persegi panjang yang cukup luas ya. Nah, ini pada saat pemotongan lapis pondasi dan penghancuran lapis permukaan. Nah, ini kenapa struktural? Karena sudah masuk sampai ke lapis pondasinya. Ya, ini kan dipotong, diberi tanda tadi, kemudian dipotong. Ya, dipotong dengan kata lain nanti akan dibongkar ya pada area yang sudah diberi tanda. Nah, kemudian dilakukan penggalian ya, pembuangan bahan. Nah, ini bahan yang lama yang tadi mengalami kerusakan sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Nah, ini contohnya ya. Jadi dirapikan dulu lubangnya berbentuk biasanya persegi ya, berbentuk persegi dengan kedalaman tertentu tergantung dari tingkat kerusakan yang ada di lapangan. Nah, baru pengurukan ya lapis pondasinya. Nah, harus diingat pengurukan lapis pondasi ini lapis demi lapis ya, maksimum hanya 10 cm. Nah, 10 cm padatkan, kemudian dilapis lagi kalau lebih dari itu ya. Nah, katakanlah yang dibongkar ini 20 cm, maka pengurukannya sekali pekerjaan itu hanya maksimum 10 cm ya, 10 cm, kemudian nanti diuruk lagi 10 cm dipadatkan, kemudian diuruk lagi lapis demi lapis. Nah, kemudian dipadatkan ya. Jadi pemadatannya itu juga bertahap. Jadi misalnya kerusakannya atau hasil penggalian terhadap kerusakan sampai fondasi tadi 30 cm ya, berarti per 10 cm itu dipadatkan, kemudian digelar lagi, dipadatkan lagi sampai mencapai lapis permukaan yang akan ditambah. Nah, kemudian pembersihan permukaan dari butir lepas dan debu ya, ini dibersihkan dulu. Setelah selesai tadi diuruk ya dengan agregat. Nah, kemudian dibersihkan, setelah dibersihkan baru disemprot dengan tekut ya. Tekut ini semacam lem lah ya. Jadi tekut perekatnya ya. Nah, ini ada dua, dikatakan prime coat dan lapis perekat tekut. Sebenarnya ada perbedaan ya. Tadi untuk lapis untuk perekat yang diberikan pada lapis yang baru, karena sebelumnya kan sudah dibongkar ya, sebelumnya sudah dibongkar, lapis aspalnya sudah dibongkar, dan sekarang ini seolah-olah ada lapisan baru yang akan diberi lapisan aspal di atasnya, maka di sini dinamakan jadinya prime coat bukan tekut ya. Tekut biasanya kalau lapisan di atasnya masih berupa aspal, disemprot lapisan tipis aspal, kemudian digelar lagi lapisan lapisan campuran aspal. Nah, itu dinamakan tekut. Jadi ada perbedaan antara prime coat dan tekut. Jadi tekut ini biasanya pada lapis permukaan yang belum diaspal ya. Ini ada agregat di atasnya, kemudian disemprot dengan lapisan tipis aspal. Itu lapisan tipis aspalnya dinamakan dengan prime coat. Nah, setelah dilapisi, kemudian dilemparkan ya campuran aspal dengan agregat. Dan setelah itu diratakan ya, diratakan dulu dan dicek juga kerataannya, kemudian dipadatkan. Nah, karena ini biasanya juga areanya tidak luas, hanya setempat-tempat, maka pemadatannya pun bisa menggunakan alat pemadat yang lebih sederhana ya. Jadi misalnya baby roller yang bisa didorong dengan tenaga manusia. Nah, kemudian dicek lagi kerataannya. Ya, ini contohnya. Nah, jadi harus rapi ya, walaupun bukan lapisan struktur baru yang ditempatkan di bagian ini, tetapi elevasinya dan kerataannya itu sama dengan lapis permukaan yang lama. Nah, kemudian saya lanjutkan perbaikan saluran yang diperkeras. Nah, ini kalau yang diperkeras ya, ini tentukan bagian saluran yang akan diperbaiki, bagian yang rusak dari saluran diambil ya, dibongkar dalam bentuk persegi dan dibersihkan. Apabila diperlukan, terus ganti kekurangannya. Pada bagian konstruksi yang pecah harus diisi adukan mortar dengan campuran semen, pasir ya, semen dan pasir yaitu 1:4, dan ratakan adukan sehingga permukaannya rata. Nah, ini saluran yang diperbaiki ya. Nah, ini khususnya saluran yang sudah diperkeras. Nah, diperkeras ini dalam artian ini sudah dilapis, ada dicor ya, apakah menggunakan beton ya, campuran adukan beton, ataupun mungkin juga
campuran antara batu kali, ya, menggunakan batu kali. Artinya sudah diperkeras, bukan lagi saluran yang murni dari tanah, seperti contoh di awal tadi. Nah, perbaikan saluran yang tidak diperkeras, nah ini yang masih berupa permukaan terbuka, ya, permukaan tanah. Bersihkan sampah yang menyebabkan aliran air terhalang dengan galah untuk memotong pohon-pohon yang besar menggunakan chainsaw. Ya, ini perlu juga jika ada pohon-pohon yang mengganggu, itu juga harus dipotong atau dikurangi, ya, kalau itu mengganggu arus lalu lintas juga. Buat kemiringan saluran lebih rendah dari sebelumnya sehingga air dapat mengalir dengan lancar tanpa menggerus. Nah, perbaikan talut. Ini pertama, bersihkan semua kotoran dan puing-puing yang berada di lokasi yang akan dibersihkan. Pohon-pohon dan ranting yang mengganggu harus dibersihkan juga, termasuk juga tumbuhan, ya, yang ada. Biasanya berupa semak perdu, rumput atau lainnya, agar kelihatan rapi, dan bagian yang rusak diperbaiki. Ya, biasanya talut karena dipasangan batu, ya, ini akan diperbaiki atau ditambahkan jika ada yang lepas dan dibuat kemiringan lerengnya. Adapun perbaikan gorong-gorong meliputi pertama, bersihkan sampah yang menyebabkan saluran gorong-gorong tersumbat, kemudian membuat kolam penampung pada bagian inlet dan konstruksi penyaring dari besi agar sampah tidak masuk dalam gorong-gorong. Nah, biasanya kan besinya mungkin hilang, ya, sehingga harus diganti atau dipasang kembali. Pada bagian konstruksi yang retak diisi adukan mortar dengan campuran semen dan pasir, yaitu 1:4, dan ratakan adukan sehingga diperoleh permukaan yang rata. Apabila diperlukan, buat gorong-gorong baru yang lebih besar. Ya, ini bisa jadi, ya, mungkin awalnya misalnya area sekitarnya masih sepi atau tidak banyak perumahan. Nah, semakin lama akan semakin banyak perumahan daerah tersebut, pemukiman, sehingga lebih banyak air yang mengalir. Pembersihan selokan, buang semua tanah, bahan-bahan, benda-benda dari selokan yang mempengaruhi aliran air. Periksa bahwa air mengalir dan tidak tergenang, dan bersihkan tempat pekerjaan dengan rapi. Nah, itu tadi, ya, tentang bagaimana proses pelaksanaan untuk pemeliharaan rutin, khususnya pada jalan, ya. Nah, kita akan masuk yaitu sumber daya dan organisasi. Pada pemeliharaan rutin, ya, sumber daya yang diperlukan, sumber daya manusia biasanya adalah kepala satuan kerja pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai pemimpin kegiatan, kemudian pengawas lapangan, dan ada staf lapangan serta pekerja hariannya. Nah, peralatan untuk pemeliharaan rutin secara swakelola digunakan peralatan dari unit pemeliharaan rutin. Nah, biasanya sudah ada peralatan yang disiapkan dari UPR. Ya. Kemudian bahan harus direncanakan secara teliti, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Nah, pemeliharaan berkala pada umumnya pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan secara kontrak, ya, kalau berkala. Nah, sumber daya yang perlu diperhatikan adalah kualifikasi dan kemampuan kontraktor yang harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan. Yang perlu diperhatikan, satu, ya, dalam penentuan nanti kontraktor yang akan melaksanakan adalah pengalaman perusahaan. Kemudian kemampuan modal perusahaan, kemampuan peralatan, kualifikasi tenaga dari kontraktor, terutama tenaga teknis yang mampu melaksanakan pekerjaan di lapangan, dan manajemen perusahaan yang sehat. Nah, ini menjadi pertimbangan sebelum kontraktor pelaksana ditunjuk untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Nah, beberapa peralatan dan bahan, ya, yang diperlukan, contohnya vibrating rammer, vibrating flat compactor, baby roller, side mixer, aspal sprayer, aspal mixing plant. Nah, ini kalau skalanya sudah cukup besar, ya. Grass cutter, dump truck, jackhammer, kompresor, pick up, motor grader, wheel loader, maupun ekskavator. Nah, ini karena sudah cukup banyak, ya, skop pekerjaannya, dan sehingga ada beberapa alat berat yang juga harus digunakan pada pekerjaan untuk pemeliharaan berkala ini. Nah, pemeliharaan berkala ini contohnya adalah overlay, ya, overlay itu salah satu contohnya. Nah, overlay bukan hanya overlaynya, tapi juga termasuk pembersihan seluruh area badan jalannya, termasuk juga saluran tepi jalannya.
Nah, makanya di sini kan ada eskavatornya juga kalau perlu untuk menggali lagi lebih dalam ya pada area drainasenya. Nah, kemudian bahannya yang digunakan adalah aspal semen, agregat, batu kali, pasir, dan yang lainnya jika dibutuhkan. Nah, ini contoh jenis-jenis peralatan ya atau heavy equipment ya yang biasa digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala. Nah, contohnya misalnya untuk pemeliharaan pada jalan yang sudah ada ya, jalan yang sudah ada. Nah, ini yang dinamakan dengan aspal mixing plant. Yang belum pernah lihat mungkin ya, aspal mixing plant ini adalah tempat untuk membuat campuran aspal ya, campuran aspal dan agregat dan tambahan lainnya jika diperlukan. Nah, ini di suatu tempat ini bisa knockdown ya, jadi bisa dibongkar pasang gitu. Nah, ini contoh adalah motor grader. Nah, biasanya nih pada pekerjaan yang pembangunan jalan baru ya, motor grader ini untuk perataan pada lapis pondasi biasanya masih berupa agregat atau mulai dari persiapan subgridnya ya. Persiapan subgrid itu motor grader fungsinya untuk menggelar dan meratakan lapisan subgridnya ya. Kemudian juga untuk menggelar dan meratakan lapisan untuk fondasi yang berwujud butiran atau agregat. Nah, pemadatan ini contoh roller ya, roller. Ini ada dua, jadi ada yang roda karet, kemudian ada yang roda besi. Jadi ini kombinasi antara tandem dengan bukan tandem, ini berupa roller ya. Jadi yang terakhir adalah ini loader. Ya, loader ini biasanya digunakan untuk mengangkut material ya, material curah. Nah, material curah misalnya pasir, agregat, memindahkan di lokasi base camp ya, lokasi base camp. Nah, biasanya loader ini banyak juga ada di sekitar area AMP ya, di AMP aspal mixing plant. Nah, ini beberapa alat-alat berat lainnya yang dibutuhkan ya. Ini di antaranya ada tandem roller di sini. Ini biasanya untuk untuk overlay ya. Pada overlay ini biasanya digunakan untuk gilasan yang pertama dan gilasan yang terakhir. Nah, sementara yang pneumatiknya kok nggak kelihatan ya. Ini ada ya. Ini pneumatik yang roda karet. Yang roda karet ini pada biasanya pemadatan yang kedua ya, pada intermediate atau pada middle. Nah, yang lain ini dump truck untuk mengangkut ya, biasanya campuran aspal yang dari mixing plant AMP dibawa ke lokasi pekerjaan menggunakan dump truck ya, digelar di lapangan itu menggunakan aspal finisher ya. Nah, ini ada aspal finisher. Nah, setelah itu baru dipadatkan ya. Aspal finisher itu fungsinya menggelar dan meratakan campuran aspal yang ditumpahkan dari dump truck ya, kemudian setelah diratakan kemudian dipadatkan menggunakan roller roda besi ya, pemadat roda besi. Ini contohnya di sini ada tandemnya. Nah, jadi ada persyaratan sebetulnya untuk pekerjaan di lapangan sebelum pemadatan itu dilakukan ya. Yang penting adalah pengukuran suhu, karena jika suhunya tidak terpenuhi maka sebetulnya tidak diizinkan untuk dipadatkan. Tidak terpenuhi artinya suhunya lebih rendah dari yang disyaratkan. Nah, itu tidak diizinkan untuk dipadatkan karena tidak bisa menghasilkan nanti lapisan konstruksi jalan yang baik ya, atau yang sesuai dengan spesifikasi yang